Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita lanjut untuk mengulas Champions Chess Tour 2024. Nah, musim 2024 ini agak sedikit berbeda kayaknya kawan dari tahun sebelumnya. Formatnya agak sedikit dirubah oleh chess.com. Nah, seri pertamanya Chess Apple Master kemarin lusa sudah diawali babak kualifikasi permainan play-in, permainan Swiss 9 babak, dan berlanjut hari keduanya memainkan babak knockout-nya kawan. Kemarin sudah saya jelaskan, kita akan soroti saja permainan di divisi 1. Baru nanti kalau ada game yang bagus di divisi 2 ya coba nanti admin akan korek-korek kawan. Nah, di hari kedua ini memainkan division placement, ada 2 babak kawan yang diisi oleh 10 pemain yang kemarin sudah saya jelaskan. Nah, hasilnya sebagai berikut. Di sini Rauf Mamedov lolos di babak berikutnya kawan, mengalahkan David Anton Guijaro, dan Denis Lazovic mengalahkan Hikaru Nakamura dengan skor telak kawan 2-0. Sedangkan Peter Schwittler dikalahkan oleh Tersa Hakian, kemudian Alireza Firosa berhasil mengalahkan Yu Yang Yi, Vincent Kemmer dikalahkan oleh Wesley So. Nah, para pemain di babak pertama ini kawan berlanjut ke babak kedua yang diisi oleh Anish Giri, Jose Martinez kemarin yang menduduki posisi pertama di play-in langsung mengisi putaran kedua di babak division placement kawan. Kemudian Alireza Firosa berhadapan dengan Vladislas Avdimev, Jan Nepomniachtchi berhadapan dengan Rauf Mamedov. Nah, kemarin di kolom komentar ada yang bertanya, Jan Nepo, Anish Giri, Artemiev ini kemana bang? Ya, langsung main ke permainan knockout ini kawan. Langsung masuk ke putaran kedua. Tak perlu ke putaran pertama yang hanya diisi oleh pemain yang bermain di play-in saja. Nah, hasil di putaran kedua di divisi placement ini kawan. Di sini Jose Martinez berhasil lolos ke event utamanya. Nanti akan bertemu dengan siapa saya tunjukkan, tadi lupa saya nanti bertemu dengan siapa. Dia berhasil mengalahkan Sahakian kawan, dan Denis Lazovic berhasil mengalahkan Anish Giri lewat babak tambahan Armageddon kawan. Jan Nepomniachtchi juga lolos di babak berikutnya. Alireza pun juga lolos kawan ke babak berikutnya mengalahkan Artemiev. Kemudian Wesley So juga lolos di babak berikutnya mengalahkan Sam Sevian. Nah, di babak berikutnya kawan, di event utamanya nanti di divisi 1 pembagiannya seperti ini, langsung masuk ke babak quarter final. Maxim akan bertemu dengan Denis Lazovic nanti malam kawan. Jan Nepo akan bertemu dengan Jose Martinez Alcantara. Magnus langsung berjumpa dengan Wesley So. Kemudian Alireza Firosa akan bertemu dengan Vladimir Fedorcev. Carlsen ataupun juga Maxim ini langsung menempati event utama di babak quarter final karena dinilai penampilan di tahun lalu, di musim yang lalu bagus, jadi dia tak perlu masuk ke babak kualifikasi. Nah, yang kalah-kalah ini nanti kawan masih mempunyai kesempatan di bracket bawah. Jadi sistemnya seperti itu. Nanti bergeser sampai ke final, yang di bracket bawah masih punya kesempatan bertarung di bawah, kemudian bisa naik lagi kawan untuk mencapai grand final. Ya, kalau kawan-kawan sudah ngikuti turnamen ini sejak tahun lalu pasti tahu sistemnya seperti apa. Tapi memang sedikit dirubah di babak kualifikasinya kawan, seperti yang saya jelaskan di awal. Dan untuk game yang akan kita ulas ini, saya dahulukan permainannya Hikaru Nakamura kawan. Yang seperti yang saya jelaskan tadi, kalah 2-0 oleh Denis Lazovic. Seperti apa gamenya? Saya pilih pada game pertama. Hikaru Nakamura pegang putih mengawali dengan pion C4 pembukaan Inggris. Kuda F6, kuda C3, pion E5 kawan, permainan 2 kuda dari pembukaan Inggris atau seperti permainan sisila terbalik di sini. Ada pion A3. Ini langkah yang tidak populer kawan, yang tidak umum. Kalau di urutan database ini merupakan opsi ke-6. Biasanya berlanjut ke permainan 4 kuda kawan, kuda F3, kuda C6. Tapi beberapa waktu yang lalu kita melihat permainan Abdussatrov melawan Parham Mokshodo kawan, dengan pion didorong maju yang nanti diikuti dengan pion bergerak ke petak C6 yang dilanjutkan oleh Abdussatrov. Tapi kalau kalian ingin memainkan gambit di sini kawan, kalian bisa bermain dengan pion B5, kuda caplok, pion C6, kuda mundur, pion D5, baku hantam di sini kalau kalian ingin memainkan gambit seperti ini. Ataupun juga tadi setelah pion ini didorong kawan, kalian langsung caplok dengan pion C, maka pion D5 akan dilanjutkan oleh hitam. Itulah gambit yang ada dalam permainan 4 kuda di English Opening. Bisa jadi bahan referensi kalian bisa coba mungkin. Nakamura memilih dengan variasi yang tidak umum dengan pion A3. Nah, Denis Lazovic langsung counter di petak pusat dengan pion D5. Pion C pukul pion D5,
kuda ambil balik pion D5, kuda F3 serang pion, kemudian ada kuda C6 pertahankan pion, pion E4, dan 3 opsi bagi kuda ini lari adalah yaitu ke peta F4 atau pertukaran atau ke peta F6. Di sini Denis Lazovic memilih kudanya ke peta F4. Apakah ke sini nanti memaksa pertukaran dengan gajah terang? Nah, di sini Nakamura melakukan langkah yang kurang tepat kawan dengan langkah pion D3. Tidak memberikan kesempatan kuda bergerak ke peta terang. Langkah utamanya adalah pion D4 kawan. Setelah pion pukul pion, gajah ambil kuda F4, pion ambil kuda C3. Nah, yang mungkin tidak disukai oleh Nakamura adalah permainan endgame yang lebih cepat pertukaran menteri kawan. Itulah jalur utamanya. Atau kalau kalian baku hantam ya akan didahului oleh hitam pertukaran menterinya. Kalau kalian mencoba untuk menolak pertukaran menteri bergerak ke peta C2, ya menteri ini akan ke F6, perkuat diagonal gelapnya, serang gajah. Itulah yang akan dilakukan oleh hitam jika kalian menolak pertukaran menteri. Nakamura bermain dengan pion D3. Nah, selanjutnya ada gajah G4, pion H3, dan Lazovic langsung menukarkan gajah sikat kuda F3 ambil balik oleh menteri. Nah, dengan dorong pion D3 tadi kawan, memberikan kesempatan atau outpost yang sangat bagus kawan di peta D4. Ruang lemah yang diisi oleh Denis Lazovic. Dengan dua kudanya sekarang posisi putih ini mulai tertekan. Dan coba lihat kuda di sini, skak garbuan. Juga ada ruang lemah kawan di peta B3 karena memilih variasi dengan pion A3 tadi. Nanti bisa serang benteng. Menteri mundur ke D1 jaga peta C2-nya. Kemudian ada gajah C5 dengan dua kuda dan gajah gelap. Jelas coba mengincar ruang-ruang gelap kawan di sini. Denis Lazovic persiapan rokade juga. Pion G3, kuda mundur ke E6. Pion H4 saran dari Stockfish gajah terus rokade yang terkuat kawan. Tapi di sini memilih dengan pion H4 kontrol ruang gelap peta G5 agar kuda tidak manuver-manuver. Dia tidak mau kehilangan pertukaran dengan gajah gelap Nakamura. Menteri F6, awas hati-hati ada serangan X-ray di sini. Tapi sayangnya Nakamura tidak melihat itu kawan. Dia bermain dengan gajah H3, langkah blunder. Dan beberapa saat kemudian, beberapa detik kemudian Nakamura menyadari langkah blundernya. Dan di sini dia mulai geleng-geleng kepala kawan. Nah, berikut inilah cuplikan saat dia mulai geleng-geleng. Apa langkah terbaiknya? Langkah terbaiknya adalah gajah ke peta E2. Karena ada ancaman kuda yang bisa ke peta B3. Ancam benteng, buka gajah bersama menteri kawan. Kalaupun kuda ini bergerak ke peta B3 sekarang, sikat saja dengan menteri. Kalaupun ada skak di sini, raja masih banyak ruang untuk bergeser. Ya, ke peta D1 yang terkuat kawan, tak ada masalah. Walaupun terlihat kompensasi yang didapat oleh hitam juga pion-pion ini bisa habis. Permainan dirasa seimbang oleh Stockfish, tapi dari kacamata manusia apapun masih bisa terjadi kawan. Tapi memilih dengan gajah H3 dimanfaatkan betul oleh Denis Lazovic. Kuda B3, serang benteng, buka akses bagi gajah di sini kawan. Kalian pasti sudah paham apa jadinya jika menteri ambil kuda. Jadi tak perlu saya tunjukkan variasi ini. Kalian bisa otak-atik, pion ini jatuh, raja diuber-uber. Kalian kolaps lebih cepat malahan. Rokade dipilih oleh Nakamura. Kemudian Nakamura kehilangan benteng. Kuda ambil benteng A1. Nah di sini kuda D5. Coba melakukan hal yang sama, melakukan ancaman garbuan di sini kawan. Gajah sikat kuda. Temponya juga ancam menteri di sini. Menteri mundur ke peta D8. Nah, gajah ke peta E3 menantang pertukaran kawan untuk buka akses. Baris pertama untuk mendapatkan kuda kembali merupakan pilihan dari Stockfish. Tapi yang perlu diingat juga ada pion C6, kuda mundur, pion ini bisa jatuh. Nakamura memilih menterinya keluar ke peta H5. Rokade diikuti dengan langkah gajah F5 kawan. Langsung memberikan ancaman serius, ancaman skakmat. Tapi lagi-lagi langkah dari Hikaru Nakamura di sini banyak sekali yang tidak presisi kawan. Gajah gelap yang ke G5 merupakan pilihan dari Stockfish, tapi memilih gajah terangnya ke peta F5. Garbu dengan pion G6 blokade. Menteri G4. Pion H5 bisa dimainkan untuk mengusir menteri, tidak berkoneksi dengan gajah agar tidak kena pin, gajah jatuh di langkah berikutnya. Ataupun kuda ini ke peta G7 untuk mendapatkan gajah kawan. Mungkin gajah akan ke sini, tapi ada pion di sini kawan. Gajah kalian jatuh juga.
tapi memilih raja bergeser ke peta H8. Nakamura mempunyai kesempatan bertukar perwira, gajah ambil kuda E6 ambil balik oleh pion. Terlebih dahulu ada gajah keluarkan kawan, ancam menteri, juga buka akses benteng untuk mendapatkan kembali kuda. Menteri bergeser ke D7, kuda dalam ancaman di sini kawan, jadi tidak mempunyai tempo untuk mendapatkan kuda yang di sini. Nah, kuda lari ke F6, ancam menteri. Menteri bergeser ke G7, tetap untuk pressure kuda tidak memberikan kesempatan putih mendapatkan kuda di peta A1. Menteri ambil pion E6, perkuat posisi kudanya kawan. Di sini ada kuda mulai lari oleh Denis Lazovic dan siap menempati peta pusat lagi kawan. Nah, raja bergerak ke G2. Kenapa di sini tidak coba ambil pion? Ya, ancamannya jelas di sini kawan. Coba lihat, kena tusukan menteri bersama kuda nanti. Raja bergeser naik ke G2 untuk menghindari pin dan juga persiapan pion mungkin didorong maju. Ada gajah D6, proteksi pionnya kawan, tak perlu mengisi peta D4. Peta D4 akan tetap diisi oleh kudanya, jadi gajah hanya ditarik mundur untuk perkuat posisi pion. Nakamura tarik mundur kembali, kudanya ke G4. Nah, kuda D4 ancam menteri, menteri terpaksa mundur ke C4, pion H5 usir kuda kembali, mundur kawan ke H2, diikuti menteri F7. Di sini, menteri bergerak mundur ke C1 oleh Hikaru Nakamura dan kita mencapai posisi langkah ke-27. Kontrol waktu kedua pemain di sini Denis Lazovic hanya tersisa sekitar 2 menit. Hikaru Nakamura 4 menit setengah kawan. Nah, dalam posisi yang sudah kurang bagus, kehilangan benteng kawan, kalah benteng, Nakamura masih mencoba peruntungan. Mungkin bisa mengalahkan kontrol waktunya Denis Lazovic. Nakamura belum mau menyerah dan Denis Lazovic melanjutkan dengan menteri E6. Di sini gajah gelap tarik mundur ke E3, giliran pion C5 perkuat posisi kuda. Dan Nakamura menukarkan gajah gelapnya ambil balik menggunakan pion C. Nah, sekarang lajur C juga mulai terbuka, bisa diisi oleh benteng hitam nanti. Menteri ke H6 skak, raja ke G8. Kuda F3 di sini ada gajah E7. Untuk perkuat peta G5-nya tidak memberikan kesempatan kuda lompat kawan. Kuda manuver ke D2, benteng F7, perkuat baris ketujuhnya dan juga berikan tempat bagi benteng satunya untuk didouble mungkin. Ada kuda F3, benteng A F8, kuda lari ke G1. Nah, Denis Lazovic membuat gebrakan kawan, korban gajah ambil pion H4 ditolak. Pion F3 dimainkan Nakamura. Kalau diambil ya alamat sudah kawan. Beberapa langkah berikutnya juga skak mat. Menteri ke sini skak, raja ke sini. Menteri ambil pion skak, terserah kalian mau blokade ataupun lari kembali. Benteng meluncur skak dan beberapa langkah berikutnya skak mat kawan. Bukan beberapa langkah berikutnya, satu langkah tadi skak mat. Oleh karena itu pion F3, gajah tarik mundur lagi ke E7. Kuda H3 lanjut Nakamura. Ada benteng serang menteri, memaksa menteri mundur ke D2. Benteng C8 mengisi lajur yang terbuka juga di lajur C kawan. Pion F4. Benteng ke F8. Kalau pion pukul pion, Denis Lazovic mencoba simplifikasi untuk pertukaran kawan. Raja bergeser ke H2. Pion H4 ingin membuka lajur H, ditolak. Pion ditawarkan secara gratis oleh Nakamura kawan. Tapi kalau diambil ada benteng G1, kemungkinan juga nanti diikuti dengan pion F5. Memilih dengan langkah pion E pukul pion F4 terlebih dahulu. Kalau diambil oleh benteng, pertukaran. Kalau diambil oleh kuda di sini, ya pion ini juga bisa jatuh. Diambil oleh menteri kawan dan menekan pion yang di sini diikuti benteng di double. Berikutnya ada benteng naik ke peta F3. Menteri ambil pion G4. Menteri E2 jaga benteng. Gajah D6 kawan. Di sini kuda F2. Ancam menteri mundur ke peta E6. Menteri F1 lanjut Nakamura. Diikuti dengan gajah E5 untuk perkuat posisi rantai pionnya dari belakang. Pionis juga siap didorong untuk mengkoneksikan semua pionnya berada di ruang gelap. Nah, ada menteri G2, benteng G7, kuda G4. Kemudian dibalas dengan pion G5. Semua pion terkoneksi, dijaga dengan bagus dari belakang oleh para perwira. Nanti salah satu benteng mungkin siap digeser juga untuk mengisi lajur C di sini kawan. Nah, diikuti menteri H3 oleh Nakamura. Tak ada ancaman yang serius kawan, kalaupun ada discover di sini, menteri masih menjaga baris ke-6-nya, aman ruang gelap ini, diikuti benteng I8 untuk perkuat posisi menterinya, ataupun perkuat gajahnya kawan, dan menteri siap bergerak kembali. Raja G2, benteng C7, siap untuk menusuk baris kedua kawan, di sini benteng F2, hadang, raja naik ke G7,
Menteri F3, benteng EC8 siap untuk diadu kawan. Raja langsung lari ke petak H2, benteng C2 ditolak mundur ke F1, ditantang lagi, naik lagi, ditantang lagi, dan Nakamura menyerah di langkah ke-53. Masih cukup panjang permainan kawan, tapi di sini taktik dari Denis Lazarevic adalah simplifikasi agar putih sudah tidak mempunyai perwira lagi kawan, karena hitam unggul 1 benteng. Jadi ya sebisa mungkin kalian kalau sudah unggul perwira, maka sebisa mungkin adu dengan para perwira yang lain kawan. Simplifikasi, penyederhanaan di atas lapangan. Dan pada game kedua juga kawan, Hikaru Nakamura ini kalah oleh Denis Lazarevic. Nah, diagram terakhir permainannya seperti ini kawan. Nah, di sini Denis Lazarevic bermain sebagai putih. Di diagram terakhir dia mempunyai 2 benteng. Nah, di sini langkah terakhirnya setelah pion B4 ini, Hikaru Nakamura menyerah kawan di langkah ke-36. Dan Hikaru Nakamura tidak bisa lagi masuk ke divisi utama di event utamanya di babak kuarter final. Maaf kawan, agak sedikit serak suara admin hari ini. Oke, itulah kawan permainan Hikaru Nakamura yang dikalahkan 2-0 oleh pecatur muda asal Belarusia. Semoga permainan kedua pemain di tahap pembukaan tadi bisa jadi bahan referensi kalian. Kalau di middle game ya terserah ide dan taktik kalian kawan. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.